Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Nilam Sari MZN. Welcome back to my channel. Selamat bergabung kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks eksplanasi. Pernahkah kalian membaca sebuah teks eksplanasi? Pernah, Bu. Saya pernah membaca teks eksplanasi mengenai proses terjadinya pelangi. Apakah teks mengenai fenomena pelangi ini bisa dikatakan dengan teks eksplanasi? Bisa, Bu. Yakin? Apa alasannya? Baiklah, akan saya jelaskan alasannya. Kata eksplanasi diadopsi dari bahasa Inggris yaitu explanation, yang artinya merupakan penjelasan atau keterangan. Secara sederhana, teks eksplanasi dapat dikatakan teks yang berisi penjelasan atau keterangan suatu hal. Hal apakah yang dijelaskan? Mari kita lihat definisi lengkapnya. Secara spesifik, teks eksplanasi dapat diartikan sebagai teks penjelasan tentang berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Misalnya fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Teks eksplanasi ini termasuk ke dalam jenis teks non-fiksi. Sebagai teks non-fiksi, teks eksplanasi harus ditulis berdasarkan fakta, bukan rekaan atau hayalan penulis dan bukan gosip belaka. Nah, untuk mengetahui teks yang kalian baca adalah teks eksplanasi atau bukan, kalian harus mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah memuat informasi berdasarkan fakta. Sebuah teks eksplanasi isinya semuanya adalah fakta, bukan hayalan, bukan rekayasa, dan bukan gosip yang ditulis oleh seorang penulis. Yang kedua, teks eksplanasi memuat informasi bersifat keilmuan. Jadi, yang dibahas di dalam teks eksplanasi adalah suatu fenomena atau suatu kejadian yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu teks eksplanasi menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Nah, teks eksplanasi ini berisi tentang proses mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi, baik itu fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Ciri-ciri teks eksplanasi yang keempat yaitu bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Jadi, teks eksplanasi ini bertujuan hanya untuk memberikan informasi saja, tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya atau untuk turut andil dalam fenomena tersebut. Bisakah kamu memberikan beberapa contoh teks eksplanasi, Febri? Siap, bisa, Bu. Berikan 2 contoh ya. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum melihat contoh teks eksplanasi, like dan subscribe channel ini dulu ya. Berikut ini adalah contoh-contoh teks eksplanasi. Baca dan dipahami ya. Nanti dilihat apakah teks ini sesuai dengan ciri-ciri teks eksplanasi yang udah aku jelaskan tadi. Untuk membacanya jangan lupa di pause ya teman-teman. Di sini ada 3 contoh teks eksplanasi yang udah aku siapkan. Yang pertama tentang fenomena alam, yang kedua tentang fenomena sosial, dan yang ketiga tentang fenomena budaya.
Wah, Febri hebat, bisa paham dan bisa berbagi info tentang teks eksplanasi. Hehe, biasa aja Bu, ini berkat Ibu yang selalu menjawab pertanyaan saya. Hari ini pembahasan kita cukup ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi.